Temanku hebat dan luar biasa. Kalau kita pikirkan tentang melakukan evaluasi diri prodi secara berkelanjutan, ini menjadi sebuah kekuatan bahwa teman-teman ketika kemarin reakreditasi di program studi, kemudian melakukan proses identifikasi dalam konteks yang tentu saja kita pikirkan, lalu kita lakukan dalam proses yang kita telaah pada profil ini, ya. Teman-teman paham bahwa kita memilah bahwa memiliki profil program studi dan profil fakultas ini menjadi salah satu keniscayaan bahwa kita harus bisa menunjukkan pembeda UPPS dengan program studi. Kemudian kita harus bisa menunjukkan kolaborasi antara tata kelola UPPS dan tata kelola di program studi. Sehingga yang membedakan apa? Tata kelola di program studi sebagai visi keilmuan yang mendukung pada tata kelola di fakultas yang berorientasi pada kelembagaan. Maka sinergisitas antara tata kelola fakultas dan tata kelola program studi ini harus bisa menyatu. Membangun super team antara fakultas dan juga program studi. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, tentu penguatan, penyamaan visi kelembagaan di fakultas dengan di program studi visi keilmuan ini akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat sebagai input tata kelola di program studi dan di fakultas. Fakultas akan memayungi prodi yang memiliki visi keilmuan, kemudian visi keilmuan prodi akan menjadi salah satu penopang landasan dasar untuk mencapai visi kelembagaan di fakultas. Nah, disinilah yang tentu saja akan kita lakukan analisis. Bagaimana melakukan evaluasi diri setelah kita melihat segala kekurangan. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan bahwa proses evaluasi diri yang kita lakukan harus kita lakukan bertahap. Identifikasi diri setiap waktu. Sebagaimana kita melakukan evaluasi diri pada diri kita, tentu ini menjadi bagian penting. Maka sebagai seorang kaprodi, tadi disebut Pak Dekan kaprodi unggul, seorang kaprodi harus melakukan perencanaan evaluasi diri berkelanjutan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek adalah tahun pertama setelah kita lakukan reakreditasi, dan pada tataran inilah sebenarnya merupakan identifikasi dan tindak lanjut dari apa yang sudah diberikan rekomendasi oleh para asesor ketika datang ke tempat kita. Oleh karena itu, teman-teman, ketika sudah mendapatkan identifikasi kekurangan, kelemahan, dan juga hal-hal yang harus dipertahankan, ini tentu akan menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti akan memberikan kontribusi nyata terhadap prodi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman hebat dan luar biasa, ada 9 hal yang harus kita perhatikan betul dalam proses identifikasi penguatan yang kita lakukan dari proses UPPS dan program studi. Tetapi dalam hal ini tentu di tingkat fakultas harus juga memayungi visi keilmuan prodi ini menjadi kekuatan yang tidak bisa dilepaskan. Salah satunya adalah identitas program studi yang dijabarkan dari UPPS atau UPPS yang memiliki sekian prodi di masing-masing fakultasnya tentu akan memiliki karakteristik sebagaimana orang tua melihat anak-anaknya memiliki pembeda dan karakteristik. Oleh karena itu, dalam proses ini tentu identifikasi yang harus kita lakukan harus menyeluruh di fakultas dan di program studi. Di fakultas, visi, misi, tujuan, dan strategi harus bisa menunjukkan visi kelembagaan yang tentu saja berorientasi dengan visi perguruan tinggi. Kemudian, visi kelembagaan di fakultas harus memayungi visi keilmuan di program studi. Dengan demikian, bisa kita satukan bahwa visi UPPS ini harus merujuk memiliki keselarasan dan kesesuaian dengan visi perguruan tinggi, sedangkan visi kelembagaan harus memayungi visi keilmuan di program studi. Maka dengan demikian, proses inilah di UPPS, teman-teman harus paham betul bagaimana bisa mewujudkan visi yang seperti apa? Yang pertama, visinya harus jelas. Visi yang jelas itu visi yang seperti apa? Tentu visi yang jelas itu mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah diimplementasikan, mudah diukur.
Sehingga kalau keempat ini terpenuhi, maka ketercapaian, keterukuran kinerja, ketercapaian visi misi ini nanti betul-betul dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh sivitas akademika di fakultas maupun di program studi. Yang kedua, kalau visi yang kita canangkan di fakultas dan program studi ini sudah jelas, maka harus realistik. Realistik dalam tahapan apa? Tahapan untuk merealisasikan, tahapan untuk melakukan evaluasi, dan tahapan untuk melakukan tindak lanjut. Sebagai contoh, kalau kita mau mencapai visi internasional mendunia, realistik enggak ketika diwujudkan dalam 1 tahun? Nah, kalau memang itu dianalisis kurang realistik, maka tentu ini akan menjadi salah satu pilar pengembang bagi kita program studi untuk melakukan evaluasi lalu tindak lanjut. Dan program ini tentu akan didukung pada proses pendanaan. Nah, pendanaan-pendanaan inilah yang tentu menjadi tindak lanjut. Nah, ini ketika kita lihat pada realistiknya yang kita jabarkan pada perencanaan anggaran, perencanaan program, pelaksanaan program, lalu evaluasi program dan tindak lanjutnya. Nah, jadi jelas, realistik, visioner. Nih, visi harus visioner karena kita berorientasi ke masa depan. Anak-anak yang kita didik sekarang ini, anak-anak yang kita bimbing saat ini, anak-anak yang kita ajak belajar dan membelajarkan saat ini, harus betul-betul memiliki visi ke depan. Karena apa? Yang kita siapkan ini adalah pembelajaran untuk murid-murid kita 10, 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Maka sebuah prodi harus memikirkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang seperti apa masa depan. Jadi kalau kita harusnya belajar juga dengan teman-teman prodi geografi. Mereka punya ilmu penginderaan jarak jauh. Nah, anak-anak bahasa Indonesia ini juga punya ilmu penginderaan jarak jauh, yakni bermimpi dan berimajinasi. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi dan imajinasi jangka pendek, menengah, dan panjang? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan wawasan pengetahuan, berdasarkan upaya kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kesemestaan. Sehingga kita, sebagaimana program pemerintah, bahwa kita harus mampu memerdekakan diri untuk merdeka belajar, untuk membuka ruang kesemestaan sehingga bisa bergerak dan menggerakkan. Ini penting. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita sudah menetapkan visi jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga menuju visioner, maka inilah tugas kita untuk melihat keselarasan tadi, untuk melihat ketercapaian tadi, dan untuk melihat semua aspek yang kita lakukan dan kita padankan. Oleh karena itu, teman-temanku ya badan luar biasa, mari bersama-sama saat ini Bukor Prodi dan kawan-kawan mencoba nanti selepas ini diagendakan peninjauan visi. Apakah visinya sudah seperti yang saya lakukan atau saya sampaikan tadi apa belum? Kalau belum, itulah saatnya kita melakukan peninjauan secara periodik. Karena apa? Dalam satu kurun waktu memang harus kita lakukan sebuah proses evaluasi diri, khususnya peninjauan visi misi dan peninjauan kurikulum. Inilah pentingnya pada prospek ini. Nah, sehingga kalau sudah kita pahami tentang visi misi tujuan strategi di UPPS, kemudian juga tataran tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama di UPPS, disitulah kekuatan yang terintegrasi yang nantinya akan didukung input pada aspek dosennya, mahasiswanya, keuangannya, sarana dan prasarananya, kerjasamanya, SPMI-nya, keunggulannya, dan posisi dasarnya. Ini yang harus kita pahami pada aspek fokus pada penguatan dan pengembangan program studi, maka pentingnya evaluasi diri ini kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat pada aspek-aspek pengelolaan dan evaluasi program studi yang tadi saya katakan, maka sebenarnya kalau fakultas sudah memiliki prinsip evaluasi diri yang berkelanjutan, prodi pun akan mengikuti evaluasi berkelanjutan untuk melihat 9 kriteria, 9 aspek yang kita evaluasi, yang kita identifikasi, lalu kita temukan berbagai problematika, lalu kita tindak lanjuti. Oleh karena itu, komponen-komponen inilah yang tentu harus menjadi dasar bagaimana kita melakukan evaluasi diri, sehingga hasilnya
prodi-prodi kita yang dinaungi oleh fakultas ini betul-betul unggul berdasarkan visi misi tujuan strateginya, berdasarkan tata pamong, tata kelola dan kerjasamanya, lalu input mahasiswanya, animo mahasiswanya, kemudian kelulusan tepat waktunya, dan ini didukung pada SDM sumber daya. Nah, sumber daya ini tentu akan didukung pada keuangan, sarana prasarana yang nantinya dilaksanakan dalam proses pendidikan pembelajarannya dan juga penelitian pengabdian. Sehingga output yang kita lihat tentu pada aspek keluaran dan capaian Tridharma tinggi, Tridharma perguruan tinggi yang ini nanti akan bisa berkelanjutan dan akhirnya kita betul-betul layak menjadi prodi unggul, prodi yang menjadi rujukan semua prodi di Indonesia. Dan akhirnya prodi kita meskipun tempatnya dimanapun berada Bapak Ibu, posisinya di daerah manapun, tapi mercusuar, nama besar, ini akan betul-betul memberi kemaslahatan kepada seluruh multigenerasi NKRI. Dan akhirnya kita pun akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat untuk bisa menggerakkan sayap-sayap semesta dari ujung ke ujung. Nah, inilah yang tentu harus kita lakukan secara berkelanjutan. Bagaimana kita melakukan evaluasi program studi secara berkelanjutan.